Ya, Satgas COVID-19 menargetkan Indonesia merdeka dari pandemi pada 17 Agustus mendatang. Upaya apa saja yang harus digenjot agar target tersebut bisa tercapai? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung malam hari ini dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi. Selamat malam, Pak Sony. Oke, Pak Sony, saya belum bisa mendengar suara Anda. Saya akan coba kembali panggil Anda ya, Pak Sony. Halo, ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam Pak Sony, terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pak Sony, sebelum saya masuk kepada target bebas COVID Agustus tahun ini, mengingat saat ini bencana banjir melanda beberapa wilayah dan warga mengungsi, apa imbauan dan juga bentuk pengawasan dari Satgas sendiri terkait penerapan protokol kesehatan di lokasi bencana? Ya, jadi walaupun kita dalam kondisi bencana, kita tetap harus jalankan protokol kesehatan tetapi secara khusus. Nah, karena kondisi yang sulit tentunya harus ada dukungan dari para petugas, ya, terutama dari Satgas daerah dan juga BPBD daerah. Seperti satu, menyediakan masker ya di tempat pengungsian. Yang kedua, kita harus memisahkan atau mengidentifikasi kelompok rentan, mereka yang punya komorbid, mereka yang lansia dan sebagainya tidak dicampur ya. Lalu kemudian melakukan tes swab rapid antigen. Ya, jadi itu terus harus dilakukan karena kita tidak ingin bahwa pengungsi yang punya potensi menularkan itu berada dalam satu pengungsian yang sama. Sehingga begitu nanti dites, kalau ada yang positif langsung ditindaklanjuti. Lalu kemudian juga disediakan tempat cuci tangan ya, karena penting ini supaya menjaga higienis dari masyarakat atau pengungsi tadi. Lalu kemudian yang melakukan tes swab rapid antigen itu juga tentu Dinas Kesehatan, ya BPBD, dan berbagai unsur khususnya juga NGO yang bergerak di bidang kesehatan. Lalu kemudian kapasitas tenda atau tempat pengungsian itu hanya boleh maksimal 50% dari kapasitasnya yang diisi. Nah, kemudian dilakukan pembatasan bagi pengunjung untuk mencegah penularan virus. Jadi tidak boleh sembarangan orang yang tidak dites lalu masuk ke lokasi pengungsian karena berisiko untuk menularkan. Terus kemudian juga tempat pengungsian diberi batas masing-masing keluarga. Jadi dibagi per keluarga karena mereka satu keluarga kan sudah tahu mana yang tentunya sudah tahu kondisi kesehatan masing-masing dan tidak dicampur dengan keluarga yang lain. Dan masing-masing keluarga tadi itu ada jaraknya. Makanya dalam satu tenda atau tempat pengungsian itu tidak boleh lebih dari 50% supaya bisa menjaga jarak. Kira-kira gitu Mbak Fani. Baik, semoga ini bisa diberlakukan ya secara menyeluruh di lapangan ya Pak ya. Pak Sony, kita masuk kepada target pemerintah untuk tahun ini, bebas COVID-19 di Agustus 2021. Pasti sudah mapping ya Pak, langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mensukseskan target tersebut? Ya, jadi yang pertama memang Pak Doni, Ketua Satgas sudah menyampaikan bahwa kita punya target 17 Agustus 2021 Indonesia bebas pandemi, merdeka dari pandemi. Tujuannya apa? Supaya kita juga punya rencana yang jelas. Betul sekali tadi tentang apa saja yang harus dilakukan sampai 17 Agustus 2021 sehingga kita bisa bebas dari pandemi. Cukup optimis ini target Pak kita Sony. nih, merdeka dari COVID-19. Langkah-langkah yang kita lakukan sekarang juga sudah berproses. Yang pertama kita akan menerapkan jelas PPKM Mikro ya. Jadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu ada skala yang kecil, bahkan skala RT. Kalau ditemukan kasus positif, maka kita lakukan karantina di level rumah. Ya, baru kemudian diamati lagi berapa rumah dalam satu RT yang mengalami kasus, lalu kemudian bisa saja ditetapkan dalam satu RT. Tetapi tidak gebyah-uyah dalam artian satu wilayah besar langsung diterapkan PPKM seperti itu. Jadi PPKM ini betul-betul basis komunitas dengan memanfaatkan posko desa dan kelurahan yang sekarang kita dorong. Jadi kita ingin bahwa di level komunitas itu terjadi proses untuk saling mengawasi, saling membantu, menjaga wilayahnya. Kalau seperti program Siskamling dulu, kalau setiap wilayah komunitas terkecil itu bisa menjaga dirinya, pasti seluruh Indonesia juga bisa. Yang kedua dengan memperkuat 3T ya, testing, tracing, dan treatment atau tes, telusur, dan tindak lanjut. Karena bagaimanapun juga strategi 3T ini tidak boleh
diabaikan untuk menemukan sebanyak mungkin pasien yang positif. Lalu kemudian juga yang berikutnya kita akan menargetkan agar kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M ini meningkat. Alhamdulillah dalam beberapa minggu terakhir terjadi peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang kita kenal dengan istilah 3M. Lalu kemudian langkah berikutnya yang keempat adalah mengakselerasi program vaksinasi COVID-19. Jadi dengan pemberlakuan PPKM Mikro, kita memberdayakan komunitas melalui posko desa, memperkuat 3T, memperkuat 3M, mempercepat program vaksinasi COVID-19. Kita berharap tanggal 17 Agustus 2021 kita bisa merdeka dari COVID-19. Oke, tapi Pak Sony mengingat masih ada skeptisisme gitu di tengah masyarakat terkait dengan vaksin terutama ya. Kemudian juga mengenai penambahan vaskes yang apakah memang terjamin akan menyeluruh ke seluruh wilayah di Indonesia. Dari Satgas sendiri cukup optimis target tersebut bisa rampung di Agustus tahun ini. Ya kita berusaha ya, agar bisa tercapai tadi, maka dibutuhkan target-target atau output. Misalkan, kalau kita ingin 3T itu sukses mengatasi penurunan kasus atau menurunkan kasus, melandaikan kasus, maka kita tahu berapa jumlah tracer yang dibutuhkan, berapa alat tes yang dibutuhkan, bagaimana distribusi alat tesnya. Dan kemudian tracer tadi juga bisa ditindaklanjuti ya. Jadi setelah siapa yang kontak erat, orang yang kontak erat itu adalah orang yang pernah berada dalam jarak kurang dari 1 meter selama 15 menit dengan seseorang yang terkonfirmasi positif. Nah itu kan harus disosialisasikan. Nah itu tracer tadi kan harus melacak siapa saja yang pernah kontak erat, lalu kemudian dilakukan testing, masyarakat harus mendukung, jumlah alat tesnya berapa yang dibutuhkan. Nah itu kan ada perencanaan-perencanaannya. Lalu kemudian bagi mereka yang bukti atau sudah positif ya, maka harus dilakukan isolasi bagi pasien positif atau karantina bagi mereka yang pernah kontak erat. Ruang isolasinya harus disiapkan, ruang karantinanya harus disiapkan. Oleh karenanya peran dari posko desa itu menjadi penting karena kita akan mencoba mengatasi COVID-19 ini di level komunitas, bahkan komunitas RT, RW, dan kelurahan. Jadi butuh dukungan masyarakat. Kita tidak bisa skeptis, kita harus tetap semangat mencari cara, cari jalan keluar, dan butuh dukungan masyarakat. Oleh karenanya di level komunitas tadi kita berharap dengan prinsip-prinsip ya, satu, jadikan seluruh warga masyarakat itu menjadi subjek atau pelaku ya, bukan hanya objek dari kebijakan, tapi mereka sendiri, dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Lalu kemudian juga peran pemerintah pusat itu dibagikan sampai ke daerah dan bahkan level paling mikro, yaitu desa, RT, dan RW. Jadi peran semuanya begitu penting ya. Dan kemudian ada penekanan disiplin pada level komunitas tadi. Ada pendekatan sosiologis, psikologis, di mana ada upaya saling mendukung di dalam masyarakat. Kalau sampai terjadi kasus atau kemudian kontak erat. Oke, ini juga sebagai bentuk evaluasi dari PPKM sebelum ini, dan mengingat kalau misalnya ini kita perpanjang sampai dengan Maret 2021, apakah itu tadi penggalakan di tingkat posko, di tingkat minor, itu juga akan menjadi sebuah perubahan perilaku ke depannya? Cara konkret apa sebenarnya yang bisa kita harapkan di lapangan dari Satgas sendiri, Pak Sony? Ya, jadi yang pertama, perlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif di level komunitas, RT, RW, desa. Jadi mereka kalau di desa itu kan ada musyawarah desa, musyawarah kelurahan untuk menentukan siapa yang melakukan 4 fungsi di posko desa itu ya. Yang pertama adalah fungsi pencegahan. Ya, siapa koordinatornya untuk pencegahan itu terutama dengan 3M. Memastikan masyarakatnya memakai masker, menjaga jarak, dan tidak menciptakan kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua adalah penanganan. Ya. Fungsi penanganan ini siapa yang bertanggung jawab, misalkan petugas medis tinggal di komunitas tersebut. Nah fungsi mereka kalau seandainya ada yang pernah kontak erat, kalau seandainya ada yang terkonfirmasi positif, apa yang harus dilakukan. Jadi di level komunitas itu harus tahu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah fungsi pembinaan. Ya, fungsi pembinaan ini juga menjadi penting kalau seandainya misalkan ada pelanggaran terhadap
komunitas tersebut. Jadi misalkan pelanggaran tidak memakai 3M, tidak mau dites ya, dan seterusnya. Atau kalau misalkan di karantina tidak patuh dan seterusnya. Dan yang keempat nih fungsi lain-lain, yaitu fungsi logistik, kebutuhan-kebutuhan di komunitas tersebut, misalnya kebutuhan disinfektan, kebutuhan sabun dan seterusnya, itu bisa dipenuhi secara bersama. Jadi memang di situ kita menekankan betapa pentingnya dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Oke, Pak Sony, terakhir nih, kalau mengingat ke belakang juga, bisa dikatakan kan sebenarnya target dari pemerintah terkait penekanan angka kasus COVID-19 di Indonesia ini kan tidak semuanya bisa tercapai ya. Kita mengingat ada target pemberian vaksin di Depok Desember lalu, kemudian penekanan angka kasus di Indonesia pada Mei tahun lalu, kemudian di Surabaya pada Juli yang lalu. Apakah dari Satgas sendiri punya semacam problem solving atau plan B gitu kalau misalnya target untuk Agustus tahun ini tidak tercapai? Ya tentu kita punya beberapa rencana ya. Salah satunya adalah bagaimana kita di Satgas Pusat juga mengerahkan orang petugas di lapangan. Kita kan selalu koordinasi dengan Satgas daerah. Dan kita selalu mendengarkan apa yang menjadi masalah di daerah. Dan kita pecahkan secara bersama-sama. Harapannya, tujuan tadi kan tentu menghadapi berbagai tantangan di perjalanannya. Setiap tantangan itu jangan dievaluasi di Agustusnya, tapi setiap minggu kita evaluasi. Sehingga segera kita putuskan, kita cari solusi, kita selesaikan dan sebagainya. Tetapi kalau kami melihat bahwa pengalaman seperti India, banyak negara lainnya, pemberlakuan kalau mereka kan lockdown ya di level komunitas itu penting sekali ya. Jadi pelibatan komunitas itu sangat penting di level mikro ini. Kalau kita PPKM mikro melibatkan peran serta mereka sehingga mereka itu yang melaksanakan 3M, mengawasinya juga, mematuhi 3T, membantu pelaksanaan 3T, juga mendukung pelaksanaan vaksinasi. Memang vaksinasi sudah direncanakan sedemikian rupa oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Tentu sudah ada rencana-rencana, plan A, plan B, kalau misalkan ada beberapa hal yang belum tercapai. Tapi harapannya memang semoga 17 Agustus 2021 target kita merdeka dari pandemi ini tercapai ya. Terima kasih Pak Sony Hari B. Harmadi atas waktunya bersama kami CNN Indonesia Melawan Covid pada malam hari ini. Semoga lancar programnya, targetnya, itu harapan kita semuanya ya Pak. Terima kasih, selamat malam.